Anda kembali di Newsline pemirsa dan saatnya kita memasuki segmen trending topik. Ada satu topik yang ternyata hingga saat ini masih trending ya. Kabar duka datang dari Paus Fransiskus yang saat ini masih menjadi perbincangan dan menjadi trending. Ada sekitar kalau kita lihat ada 10.000 lebih pencarian di Google Trends terkait dengan Paus Fransiskus. Jadi sudah sampai mana prosesinya, Marcel? Ya, Iqbal dan pemirsa, jadi saat ini jenazah dari Paus Fransiskus ini masih disemayamkan ya di Basilika Santo Petrus. Setelah kemarin ini ada proses pemindahannya dari Casa Santa Marta atau ini merupakan kediaman yang dipilih oleh Pope Francis atau Paus Fransiskus semasa hidupnya. Jadi kemarin ini sudah ada proses pemindahan pada Rabu pagi waktu setempat. Proses pemindahan ini pun juga dalam suatu rangkaian misa atau ibadah. Nah, jenazah Paus Fransiskus disemayamkan dalam peti terbuka sehingga para pelayat bisa melihatnya dan memberikan penghormatan terakhir. Dan pemindahan jenazah ini seperti kata Marcel tadi dilakukan dengan prosesi yang akbar. Awalnya ini melalui pintu tengah dengan diiringi para kardinal, diiringi dengan lantunan doa. Lalu setelah dipindahkan ke Basilika Santo Petrus, jenazah akan tetap berada di sana hingga pemakaman dilaksanakan pada Sabtu 26 April waktu setempat. Dan masyarakat umum dapat mengunjungi peti jenazah Paus di Basilika Santo Petrus selama 3 hari, yakni pada Rabu mulai pukul 11 siang hingga pukul 7 malam, Kamis pada pukul 7 pagi hingga tengah malam, dan Jumat mulai pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam. Nah, ini kabarnya pada saat pertama kali dibuka antriannya sudah mencapai 8 jam, Marcel. Dan pemirsa, ada ratusan ribu orang yang diperkirakan akan datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Paus Fransiskus. Kalau kita lihat arus kedatangan pelayat ke Vatikan ini sudah diatur sedemikian rupa, pengamanan juga disiapkan sedemikian rupa untuk memberikan juga kenyamanan ya bagi para umat yang datang untuk berziarah atau memberikan penghormatan terakhir kepada Paus Fransiskus. Karena mereka datang dari berbagai belahan dunia, Marcel. Ada beberapa media yang sempat mewawancarai. Ini ada yang berasal dari Meksiko, ada mungkin dari negara asal Pope Francis itu sendiri, yakni dari Argentina ya. Argentina, itu mereka datang jauh-jauh untuk memberikan penghormatan terakhir pada saat Pope Francis ini disemayamkan. Bahkan ada yang mengeluhkan atau memberikan ungkapan hati terakhirnya, tetap ingin doa yang pernah disampaikan oleh Paus pada saat itu tetap membekas di hati mereka sehingga mereka datang jauh-jauh mengiringi kepergian Paus Fransiskus. Ya, tentunya ajaran dan juga semangat kemanusiaan yang selalu dibagikan oleh Paus Fransiskus ini sangat membekas begitu ya bagi para umat yang juga datang ke Vatikan saat ini. Kalau kita lihat pemirsa, upacara pemakaman Paus Fransiskus nanti ini dijadwalkan pada Sabtu pagi waktu Vatikan di lapangan Santo Petrus yang akan dipimpin oleh Dekan Dewan Kardinal Giovanni Battista Re yang usianya 91 tahun. Paus Fransiskus ini akan menjadi paus pertama pemirsa yang dimakamkan di luar Vatikan sesuai dengan permintaannya atau surat wasiatnya. Karena kalau secara historis jenazah para paus biasanya dimakamkan di bawah tanah di bawah Basilika Santo Petrus di Vatikan. Jadi memang permintaan dari Paus Fransiskus sendiri ini memang agak di luar kebiasaan, dan pada 2023 lalu ia mengatakan bahwa makamnya sudah disiapkan di Basilika Santa Maria Maggiore di Roma. Dan menjelang pemakaman Paus Fransiskus, Italia dan Vatikan sudah merencanakan pengamanan besar-besaran karena banyaknya tamu yang akan datang. Ini termasuk dari kalangan bangsawan, presiden, termasuk utusan Presiden Prabowo, yakni Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, dan juga tentunya akan ada ratusan ribu umat Katolik yang menuju ke Roma. Tentunya nanti akan ada banyak tamu VIP atau tamu orang-orang penting, termasuk para pemimpin politik saat pemakaman. Nah, secara keseluruhan diperkirakan akan ada 150 sampai 170 delegasi. Semuanya akan membutuhkan pengawalan dari polisi. Jadi persiapannya sudah berlangsung ya sampai saat ini. Bahkan bukan hanya di prosesi pemakaman, justru di persemayaman saat ini pun juga sudah mulai berdatangan nih beberapa tokoh-tokoh dunia. Oke, dan memang total ini ada 9 hari
berkabung ini diumumkan untuk Paus Fransiskus yang akan dimulai pada Sabtu mendatang. Nah, setiap hari kemudian nanti direncanakan akan 4 Mei ya. Nanti akan sampai dengan 4 Mei. Sampai dengan 4 Mei ini diadakan doa di Basilika Santo Petrus baik pada Novem Diales atau periode doa, misa maupun penghormatan khusus selama 9 hari berturut-turut setelah wafatnya Paus. Ya, dan sementara untuk konklav atau ini pertemuan tertutup para kardinal untuk memilih paus yang baru, ini belum ditentukan kepastian tanggalnya. Mungkin karena itu tadi ya masih fokus pada 9 hari berkabung sampai dengan 4 Mei nanti. Tapi pemirsa sesuai dengan ketentuan bahwa konklav yang diikuti kardinal berusia di bawah 80 tahun itu harus berlangsung antara 15 dan 20 hari setelah wafatnya paus. Tante volte ci ha rivolto Papa Francesco. Ora pro nobis peccatoribus, nunc et Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Et Iesus, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ya, dan hingga saat ini prosesi ini masih terus berlangsung dan ribuan umat masih datang untuk memberikan penghormatan terakhir atau apa ya, paying the last respect ya untuk jenazah Paus Fransiskus. Sekalian memberikan doa juga begitu ya, Betul. karena dalam rangkaian kalau melihat dari tradisi Gereja Katolik Roma ini akan ada doa-doa yang terus dilantunkan begitu sampai nanti prosesi atau misa pemakaman bagi Paus Fransiskus. Biasanya doa-doa ini diambil dari sejumlah kitab-kitab begitu ya yang juga dipakai oleh umat Katolik, pemirsa. Ini kita hadirkan ya pemirsa, ini untuk memberikan Anda gambaran. Ini adalah suasana pada saat warga umat berbondong-bondong untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Paus Fransiskus bahkan hingga malam hari. Tapi jam-jamnya ini sudah ditentukan ya Marcel ya, agar arus atau alur dari para peziarah yang datang ke sana ini bisa teratur begitu. Ya, dan ini adalah kondisi terkini pemirsa yang kami tampilkan di layar Anda. Ini adalah kondisi terkini di Basilika Santo Petrus. Kita bisa lihat ini ada peti dan juga ada jenazah dari Paus Fransiskus yang dibiarkan tetap terbuka, namun kemudian tetap ada penjagaan dari garda pengamanan setempat pemirsa untuk memastikan agar umat bisa secara kondusif tapi juga secara lebih dekat begitu ya, karena kita lihat peti ini tidak ditutup, jadi bisa semakin memaknai bagaimana mereka memberikan penghormatan terakhir kepada Paus Fransiskus di dalam Basilika Santo Petrus. Ini akan terus berlangsung sampai dengan esok hari, sampai hari Jumat waktu Vatikan, sebelum di hari Sabtu akan dilakukan ibadah jelang pemakaman Paus. Jadi memang sebelumnya peti Paus Fransiskus ini dibawa oleh para pengusung jenazah dari Casa Santa Marta. Ini adalah tempat tinggalnya selama 12 tahun masa kepausannya hingga ia menghembuskan nafas terakhir. Oleh karena itu, untuk menghormati juga dan sesuai dengan prosesi yang selama ini dilakukan, prosesi pemindahan jenazah dari kediamannya yakni di Casa Santa Marta ke Basilika Santo Petrus ini kemarin disertai dengan liturgi, mazmur dan doa dengan dipimpin oleh para kardinal yang berjubah merah.
Ya, dan menariknya ya Iqbal dan pemirsa bahwa para umat yang datang ke Basilika Santo Petrus, kalau dari laporan kontributor kami kemarin di Vatikan, ini mereka selain akan memberikan penghormatan, mereka juga kerap membawa atribut atau bendera asal negara mereka. Misalnya dari Argentina ya, Ya. asal dari Paus Fransiskus, kemudian ada juga bahkan yang membawa bendera Palestina begitu. Ini menjadi satu ungkapan untuk mendukung kemerdekaan Palestina yang juga memang upaya perdamaian itu seringkali disuarakan oleh Paus Fransiskus ya. Betul, beberapa kali bahkan memang tentu pemirsa juga sudah mendengarkan beritanya bahwa Paus Fransiskus ternyata selama ini rajin, rutin melakukan panggilan video call ya kepada rekannya yang ada di Gaza untuk mengecek apakah mereka dalam keadaan baik-baik saja. Dan seruan perdamaian inilah yang terus digaungkan oleh Paus Fransiskus dan juga menjadi inspirasi tersendiri sebagai seorang pemimpin Katolik dunia. Ternyata pesannya bernilai universal dan hingga saat ini masih menginspirasi semua orang di seluruh dunia. Betul sekali, dan terkait dengan siapa nanti perwakilan dari Indonesia ya yang akan datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Paus Fransiskus, ada kabar dari Presiden Prabowo Subianto pemirsa yang dipastikan tidak hadir dalam pemakaman Paus Fransiskus tanggal 26 April mendatang. Sehingga Presiden Prabowo mengutus Presiden ke-7 Joko Widodo dan juga beberapa menteri kabinet untuk mewakili. Ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Prasetyo menyebut bahwa tokoh yang diutus Presiden Prabowo adalah mantan Presiden Jokowi, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Menteri HAM Natalius Pigahe, juga ada Bapak Ignatius Jonan ya yang akan berangkat ke sana. Ya, Pak Ignatius Jonan ini kalau kita lihat ketika kemarin Paus datang ke Indonesia ya, ini juga menjadi salah satu tokoh publik yang memang banyak mengurus terkait dengan memberikan informasi soal apa saja kegiatan Paus Fransiskus ketika waktu itu di Jakarta. Kunjungan apostoliknya pada saat itu ya. Betul, kunjungan apostolik di Jakarta pemirsa, dan kembali terkait dengan siapa saja utusan dari Presiden Prabowo Subianto ini, Mensesnek menyebutkan bahwa utusan dapat mewakili Indonesia dalam menyampaikan simpati dan juga bela sungkawa atas wafatnya Paus Fransiskus. Kemudian Prasetyo Hadi juga menyatakan bahwa perwakilan Indonesia akan berangkat hari ini. Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mengutus beberapa tokoh untuk ikut menghadiri acara pemakaman di Vatikan. Di antara tokoh-tokoh yang diutus oleh Bapak Presiden Prabowo mewakili bangsa dan negara Indonesia adalah yang pertama Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo, kemudian yang kedua Wakil Menteri Keuangan Bapak Tommy Djiwandono, kemudian yang ketiga Bapak Jonan, dan yang keempat Bapak Natalius Pigahe. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.